Kalian pernah dengar nggak sih kata artificial intelligence yang mungkin pernah diucapkan oleh teman, guru, ataupun dosen saat mengajar? Sebenarnya kalian tahu nggak apa definisi dari artificial intelligence? Ternyata kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu intelligo, yang berarti saya paham atau saya mengerti. Intelijen sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Nah, kalau menurut para ahli, apa sih artificial intelligence itu? Menurut John McCarthy, sebagai bapak AI dunia, artificial intelligence atau AI adalah ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. Ini adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Bisa dikatakan bahwa AI adalah teknik dan ilmu untuk membuat mesin menjadi cerdas, terutama dalam program komputer. Artificial intelligence berdasarkan kinerja atau performance-nya dan rasionalitasnya dapat dijabarkan menjadi 4 faktor berikut. Yang pertama, acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua, thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat, act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Nah, selanjutnya contoh-contoh artificial intelligence yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan sering kamu gunakan. Yang pertama, asisten virtual. Keduanya menjadi asisten virtual yang paling populer sampai saat ini. Kamu bisa memerintahnya untuk sekedar memutarkan playlist lagu favoritmu. Yang kedua, Deepface by Facebook. Ini adalah AI yang berfungsi mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan foto. Teknologi ini membantu kamu untuk menandai seseorang yang ada dalam foto secara otomatis. Yang ketiga, rekomendasi e-commerce. Kamu pasti pernah saat berselancar di internet, tiba-tiba website atau aplikasi yang sedang kamu buka merekomendasikan suatu produk atau jasa. Hal tersebut terjadi bukan secara acak loh, melainkan hasil kerja AI yang diperoleh dari data kamu sendiri saat kamu melakukan pencarian produk. Yang keempat, autopilot atau self-driving pada mobil listrik. Bagi kamu yang suka mobil keren dan canggih, pasti udah nggak asing lah ya dengan fitur ini. Nah, fitur autopilot ini juga termasuk salah satu pemanfaatan AI loh, keren banget kan? Wah, ternyata banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan AI. Kira-kira contoh apa lagi yang kalian tahu? Tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Fiona Rizka Aziza dan NPM 251000104. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menggali sebuah fenomena teknologi yang tengah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, terutama di dunia pendidikan. Baik, teknologi tersebut adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang lebih dikenal dengan singkatnya AI. AI bukanlah sekedar istilah canggih dari dunia teknologi, melainkan sudah menjadi bagian nyata dari kehidupan kita sehari-hari, termasuk di kalangan mahasiswa. Sebagai generasi penerus bangsa yang sedang menempuh pendidikan tinggi, mahasiswa memiliki peranan penting dalam menyerap dan memanfaatkan teknologi ini dengan bijak. Namun, sebelum kita membahas bagaimana AI mempengaruhi dunia mahasiswa, marilah kita sama-sama menyelami berbagai dampak yang muncul, baik dampak positif maupun dampak negatif, agar kita bisa mengambil hikmah dan solusi yang tepat. Pertama-tama, mari kita lihat sisi positif dari kehadiran AI di dunia mahasiswa. AI telah membawa revolusi dalam cara belajar dan mengakses informasi. Kini, mahasiswa tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan untuk mencari buku atau referensi.
Dengan teknologi AI ini, kita dapat memperoleh materi pembelajaran yang relevan dalam hitungan detik melalui mesin pencarian yang sudah semakin pintar. Aplikasi pembantu ini mampu menyesuaikan bahan materi sesuai dengan tingkat pemahaman, serta platform pembelajaran online yang mengintegrasikan AI untuk mengatur jadwal belajar secara optimal. Contohnya, beberapa aplikasi menggunakan AI untuk mempersonalisasi metode pembelajaran sehingga materi yang rumit bisa dijelaskan lebih mudah dan lebih cepat dipahami. Selain itu juga AI meningkatkan efisiensi dan produktivitas mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas dan riset. Algoritma AI mampu menganalisis data besar dalam waktu singkat yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. Hal ini membuat mahasiswa dapat fokus pada analisis yang lebih mendalam dan kreativitas daripada sekadar pengumpulan data saja. Lebih menarik lagi, AI mendukung inovasi melalui teknologi seperti pemodelan 3 dimensi, simulasi virtual, dan pengolahan bahasa natural yang sangat membantu di bidang teknik kedokteran hingga seni dan desain. Namun, balik segala keunggulan tersebut, kita juga tetap harus waspada terhadap dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan AI yang tidak bijak. Salah satu masalah besar adalah kecanduan dan ketergantungan pada teknologi. Mahasiswa yang tergantung pada AI bisa jadi kehilangan kemampuan berpikir kritis dan mandiri, misalnya ketergantungan pada aplikasi yang mengerjakan tugas secara otomatis bisa membuat mahasiswa melewatkan proses belajar yang esensial, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pemahaman dan kemampuan analisis mereka. Baik. Tak hanya itu, AI juga menimbulkan tantangan serius dalam ranah etika dan integritas akademik di Indonesia. Kita sudah mulai melihat fenomena di mana beberapa mahasiswa menggunakan AI untuk membuat skripsi, makalah, karya tulis ilmiah tanpa melakukan riset dan penulisan sendiri. Hal ini tentu sangat merugikan karena mengabaikan fondasi utama. Kasus-kasus plagiarisme berbasis AI ini bukan hanya mengancam reputasi individu mahasiswa, tapi juga kredibilitas institusi pendidikan secara keseluruhan. Nah, lebih jauh, tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi AI. Kesenjangan digital antara mahasiswa yang berada di kota besar dengan daerah yang terpencil semakin nyata. Hal ini bisa membuat mahasiswa yang kurang beruntung terpinggirkan dan tidak mendapat kesempatan yang sama memanfaatkan teknologi canggih ini, sehingga memperlebar jurang ketidaksetaraan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Melihat kondisi ini, sudah saatnya kita sebagai sivitas akademika dan masyarakat luas bersama-sama mengambil langkah nyata agar AI bisa benar-benar menjadi alat pemberdayaan, bukan penghancur kualitas pendidikan. Pertama, perguruan tinggi dan dosen harus gencar mengedukasi mahasiswa tentang penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab. Edukasi ini penting agar mahasiswa menyadari bahwa AI sebaiknya dipakai sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas belajar, bukan menjadi sebagai jalan pintas yang justru melemahkan kemampuan intelektualnya. Kedua, pemerintah dan institusi pendidikan perlu memperkuat infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini agar mahasiswa dan berbagai daerah dapat menikmati akses yang setara terhadap teknologi AI, sehingga memperoleh kesempatan belajar yang sama. Ketiga, sistem pembelajaran harus dibarengi dengan penguatan aturan mekanisme pendeteksian plagiarisme berbasis AI. Dengan demikian, integritas akademi dapat terjaga dan mahasiswa termotivasi untuk menghasilkan karya orisinal yang mencerminkan kemampuan asli mereka. Dan terakhir,
Mahasiswa sendiri harus membangun kesadaran untuk menggunakan AI secara bijak. Jadikan AI sebagai mitra belajar dan mempermudah melengkapi proses belajar, bukan sebagai pengganti usaha dan pemikiran kritis. Karena pada akhirnya nilai pendidikan sejati tidak hanya terletak pada hasil akhir, melainkan juga pada proses pembentukan karakter dan intelektualitas individu. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dampak AI di kalangan mahasiswa ini. Mari kita manfaatkan teknologi ini dengan bijak agar generasi penerus bangsa mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri dan integritas sebagai seorang pelajar. Sekian materi dari saya. Semoga kedepannya kita semua bijak dalam menggunakan AI agar terhindar dari dampak-dampak negatif yang ada di kalangan Indonesia ini. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.